ketika selesai kegiatan ada SK, ada surat tugas, semua upload memang, sehingga tidak kelabakan di kemudian harinya. Nanti pada saat sudah mau serdos baru diupload, yang mana ini dokumen saya, ini yang mana ini. Ya, yang saya lakukan adalah setiap selesai kegiatan semua dokumen terkait langsung saya upload di sistem. Jadi kemudian hari saya tidak lagi mencari-cari dokumen yang entah di mana, sudah ada semua. Jadi manajemen juga harus penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Error Edukasi. Pada kali ini kita akan berbincang bersama, kita akan mengobrol dengan salah satu rekan saya, Pak Arsil Warisman. Kita akan berbincang tentang apa? Kita akan membahas bagaimana bisa lolos sertifikasi dosen hanya dalam waktu 2 tahun mengabdi seperti itu. Tentu ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman, para sahabat edukasi, begitu juga dengan para subscriber dari channel Arsil Warisman. Untuk itu langsung saja kita menyapa sahabat saya. Selamat siang Pak Arsil Warisman. Selamat siang Bapak Hairul, seorang dosen yang sangat berbakat dari Unahair. Kita sama-sama saling mendukung bagaimana bisa berbagi kemanfaatan. Ya. Betul sekali, amin. Dan tentu pada kesempatan kali ini adalah waktu yang sangat bermanfaat dan sangat penting karena kita akan mendengar pengalaman, kemudian trik-trik bagaimana bisa lolos serdos hanya 2 tahun mengabdi, kemudian bisa dinyatakan lolos sertifikasi dosen. Ya, ini akan disampaikan oleh Bapak Arsil Warisman. Ya. Sekarang lagi di mana Pak Arsil? Di kantor atau di rumah? Alhamdulillah sekarang lagi di kantor. Jadi di sini saya di kota Ambon. Ya. Waktu Indonesia Timur. Jadi kita memiliki zona waktu yang sama-sama waktu Indonesia. Ya. Betul sekali. Jadi kemarin saya sangat bersemangat sekali untuk mengajak Pak Arsil berbincang bersama, karena Pak Arsil adalah salah satu dosen yang hanya mengabdi dalam jangka waktu 2 tahun, kemudian dinyatakan lolos sertifikasi dosen. Tentu ini bukan hal yang mudah, ini hal yang tidak yang sulit untuk dilakukan kebanyakan orang. Ya, mungkin untuk yang pertama, untuk memulai percakapan kita pada kesempatan ini, Pak Arsil, untuk diajukan sebagai peserta seleksi sertifikasi dosen, itu syarat-syaratnya apa saja bagi seorang dosen? Ya, menarik sekali pertanyaannya. Jadi ketika dibicara tentang serdos sebagai seorang dosen yang tersertifikasi, kemudian kita bisa mempersingkat waktu agar bisa lolos sertifikasi dosen. Tentu banyak hal yang harus kita lalui. Nah, sebelum kita bisa sebagai dosen bisa mengikuti seleksi yang namanya serdos, paling tidak kita harus punya tekad dulu, punya niat dulu yang baik. Karena segala sesuatu yang diawali dengan niat yang baik, insya Allah tidak ada yang namanya kesulitan. Karena ada tekad yang kuat. Sebagai gambaran, kalau masalah sertifikasi dosen, paling tidak kita minimal 2 tahun telah mengabdi sebagai dosen. Jadi TMMD-nya atau terhitung menjadi dosen, dan dibuktikan memang data di PDDikti, yaitu tercatat 4 semester riwayat mengajarnya. Nanti setelah itu, yang paling penting sebelum kita mengikuti serdos adalah kita harus mengurus jabatan fungsional. Jabatan fungsional paling tidak di awal paling minimal kita sudah harus asisten ahli. Jadi kalau sudah 1 tahun mengabdi, usahakan uruslah jabatan fungsional itu. Nah,
berbicara masalah jabatan fungsional atau secara umum tentang perguruan tinggi, tentu kita tidak pernah lepas dari yang namanya tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, tentu dengan kegiatan-kegiatan penunjang lainnya. Jadi mau urus jabatan fungsional, mau urus serdos, tetap diusahakan sebagai dosen 4 itu tidak boleh kosong. Jadi 4. Pendidikan pengajaran, penelitian, pengabdian, dan penunjangnya juga. Penunjang misalnya terlibat dalam kepanitiaan. Nah, kalau pendidikan kita pendidikan S1, S2 paling tidak. Kalau S3 alhamdulillah lebih baik lagi. Kemudian pengajaran. Kalau kita ingin tahu bahwa kita memang masuk dalam seleksi serdos, paling tidak kita harus bangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait. Contoh admin. Kalau kita sendiri di PTS di bawah Kemendikbud tentu harus banyak komunikasi dengan admin namanya admin sister. Kenapa? Walaupun sebaik data apapun kita punya bagus, ketika tidak dilakukan sinkronisasi, maka data tidak akan sampai juga ke pusat. Mohon maaf Pak Arsil, saya ingin potong sedikit. Silakan. Memang ini yang banyak terjadi. Jadi kebanyakan teman-teman dosen sudah memiliki yang namanya jabatan fungsional, sudah asisten ahli, kemudian pengabdian dan sebagainya juga sudah lengkap. Tapi yang menjadi terkadang menjadi hambatan itu tidak sempat melakukan sinkronisasi melalui sistem terintegrasi tadi atau sister. Itu yang mungkin menjadi kendala juga ya. Jadi memang jangan kita harus pakai yang namanya ketika selesai kegiatan ada SK, ada surat tugas semua upload memang, sehingga tidak kelabakan di kemudian harinya. Nanti pada saat sudah mau serdos baru diupload yang mana ini dokumen saya ini, yang mana ini. Yang saya lakukan adalah setiap selesai kegiatan semua dokumen terkait langsung saya upload di sister. Jadi kemudian hari saya tidak lagi mencari-cari dokumen yang entah di mana, sudah ada semua. Jadi manajemen juga harus penting. Manajemen ya. Jadi kalau selesai ini melaksanakan kegiatan ini, cari dokumennya, surat tugasnya dan kegiatan yang lain, pendukungnya, bukti pendukung, langsung upload. Tidak akan setengah mati nantinya. Dan memang itu yang sering terjadi, termasuk saya biasa alami. Kadang-kadang kita tiba-tiba dikategorikan sebagai peserta serdos. Itu baru kita mencari, berkas saya di mana, pengabdian di mana, penelitian di mana. Kemudian kita sudah panik sehingga tidak efektif dalam melengkapi berkas-berkas tadi. Seperti itu Pak Arsil ya? Iya, disitulah tantangan sebenarnya. Jadi memang jadi bukan hanya masalah serdos. Jadi kita sebagai seorang dosen tentu semua yang berkaitan dengan kegiatan kita, aktivitas dan tanggung jawab kita, usahakan manajemen dengan baik. Karena bukan hanya serdos saja, pasti dampaknya juga ke yang lain. Iya. PKD dan LKD juga ya? Iya. Dan yang penting juga nanti setelah dinyatakan lulus atau memenuhi syarat mengikuti seleksi serdos, nah ada lagi yang harus dilakukan, yaitu menyiapkan yang namanya tes kemampuan bahasa Inggris atau TKBI dan TKDA. Tapi sebelum ke situ Pak Arsil, saya ingin tanya, mungkin bisa diberikan gambaran terkait istilah D1, D2, D3 sampai D5. Itu perbedaannya seperti apa, Pak Arsil? Sebenarnya kalau saya tidak hafal semua, tapi yang jelas kalau D1 itu adalah pemberitahuan, penetapan bahwa kita layak untuk mengikuti seleksi serdos. Saya tidak hafal juga, yang jelas di D5 itu deskripsi diri kalau tidak salah. Karena kami sebagai peserta itu, saya juga dengan yang lain tidak menghafal sekali. Yang paling familiar itu adalah D1 dan D5 terkait dengan deskripsi diri. Mudah-mudahan saya tidak salah ingat. Tapi yang jelas tahap-tahapannya masih saya hafal semua. Entah yang mana D2, D3, D4 dan seterusnya. Nah, itu yang agak kurang saya hafal. Karena yang biasa pertama diumumkan itu siapa yang akan lolos ke D4. Dan setelah itu masuk ke D5. Itu yang paling banyak dilakukan oleh seorang peserta seleksi sertifikasi dosen. Kemudian kembali lagi pada yang namanya TOEFL,
TOEF ya, TOEF, kemudian TOEF. TKDA. Itu ketika Pak Arsil mengikuti kedua tes itu, apakah mengikuti berulang-ulang kali atau hanya satu kali, Pak? Alhamdulillah hanya satu kali semua. Wah. Jadi memang anugerah tersendiri. Kenapa? Saya memang waktu S2, sebelum saya S2 memang alhamdulillah saya memang mendapatkan beasiswa dan mendapatkan fasilitas pelatihan bahasa 6 bulan di UGM. Dan itu alhamdulillah sangat menolong sekali. Jadi ketika saya mengambil tes kemampuan bahasa Inggris, jadi alhamdulillah cuma cukup satu kali saja sudah langsung. Dan begitu juga tes potensi akademik, saya sudah terbiasa ketika di Jogja. Memang saya sudah ikuti namanya PAPS UGM, sudah terbiasa. Sehingga ketika saya mau mengambil untuk Serdos, jadi kan berlakunya sertifikat yang bisa kita pakai adalah terhitung mulai menjadi dosen. Tidak bisa yang masih jadi mahasiswa. Jadi usahakan sudah jadi dosen baru ikut yang namanya TKBI dan TKDA. Alhamdulillah satu kali semua. Apakah sertifikat itu dibatasi waktu misalnya 2 tahun saja atau bagaimana, Pak Arsil? Sertifikat bahasa sebenarnya Inggris. Kalau di sertifikat sebenarnya secara umum itu masa berlakunya 2 tahun. 2 tahun. Tapi saya melihat teman-teman, artinya untuk mungkin ada perlakuan khusus untuk Serdos, bahwa yang penting saat sertifikat itu diperoleh telah menjadi dosen bisa digunakan. Karena ada teman saya, dia waktu itu sudah menjadi dosen sudah lama dan itu sertifikat sudah lama, cuma sertifikat tersebut memang sudah diperoleh setelah dia menjadi dosen, jadi tetap bisa dia pakai walaupun sudah lewat 2 tahun. Jadi mungkin ada perlakuan khusus untuk Serdos, tapi entahlah. Saya melihat contoh kasus seperti itu. Ya. Kemudian untuk TKDA dan tes bahasa Inggris, mungkin bagi yang sudah terbiasa dengan hal itu akan mudah-mudah saja. Satu kali tes langsung lulus. Tapi ini masih bagi teman-teman dosen yang mungkin awam tidak terbiasa mengikuti itu, memang harus mempersiapkan diri jauh-jauh hari ya. Jauh-jauh hari, betul. Jadi perbanyak pelatihan soal kalau memang punya niat mau Serdos, paling tidak dari awal. Jadi harus siapkan diri, jangan nanti sudah mau Serdos, sudah ditetapkan D1 baru mau belajar. Jadi sejak jadi dosen, dari awal kita jadi dosen seperti saya dari awal sudah niat. Jadi 2 tahun saya akan ikut. Maka dari sejak saya jadi dosen hari ini, saya sudah harus persiapkan semua sambil santai-santai. Intinya jangan terlalu diporsir waktu yang sampai membebankan diri. Jika ada waktu santai, ambil waktu sambil mengisi waktu. Jangan diporsir sampai malah mengganggu kesehatan. Jadi jalankan dengan santai, tapi persiapannya matang jauh ke depan. Itu yang lebih penting. Luar biasa ya. Oke. Jadi memang kalau saya menganalisis bagaimana informasi-informasi yang disampaikan Pak Arsil itu lebih ke manajemen ya. Lebih kepada manajemen bagaimana mempersiapkan berkas-berkas untuk ikut seleksi sertifikasi dosen itu jauh-jauh hari. Ya, sehingga tidak dadakan. Iya, betul. Dan kalau misalnya kita membawa diri kalau ke dalam kontes yang biasanya orang sebut itu pemain last one, nanti tiba pengumuman kemudian baru mempersiapkan, itu akan menambah kepanikan ya, kepanikan. Sehingga juga berpengaruh ketika tes bahasa Inggris pada saat tes. Oke, luar biasa belum sekali. Lagi berulang-ulang masalah dana. Oke. Ya. Selanjutnya untuk apa ya? Untuk penentuan kelulusan terkadang ada isu yang atau ada aturan-aturan bahwa harus yang diprioritaskan untuk yang diluluskan dulu adalah yang mungkin sudah lektor atau mungkin sudah umurnya 40 ke atas dan sebagainya. Itu menjadi prioritas atau memang ada aturan ya? Sebenarnya begini, kalau mau ikut Serdos maka pengalaman yang saya ambil adalah diusahakan bisa ikut di gelombang 1. Karena gelombang 1 adalah gelombang yang kuotanya sangat besar. Nanti kalau tidak terpenuhi di gelombang 1 baru masuk gelombang 2. Kemungkinan itu adalah sisa kuota. Nah, kalau sisa kuota sedikit, kemudian yang ikut gelombang 2 banyak, tentu kan tidak ada pilihan selain memberikan perankingan. Mulai dari jabatannya, pendidikannya. Nah, itu yang terjadi gelombang 2 ke tahun kemarin.
Jadi walaupun ada yang nilai gabungannya itu lebih tinggi dari saya, sementara saya gelombang 1, jadi kami semua yang ini lolos, yang penting bisa NGB-nya. Tapi teman saya yang gelombang 2 luar biasa, skornya tinggi sekali ya. Tapi karena dia secara ranking dia jatuh, karena ini diutamakan dulu yang doktor, kemudian lektor atau lektor kepala. Nah, setinggi apapun nilainya, kalau karena dia hanya asisten ahli, apa boleh buat. Jadi memang tantangannya di gelombang 2 adalah terkesan seperti memang kota yang sisa. Jadi kalau saran saya, usahakan ikut di gelombang 1 karena itulah yang terbanyak. Oke, ini juga menjadi informasi yang sangat penting nih, bahwa yang paling diprioritaskan untuk diikuti adalah gelombang pertama. Bagaimana supaya berkas-berkas kita sudah siap untuk bisa ikut serta dalam seleksi yang gelombang pertama. Nah, kuotanya sangat banyak ya. Iya. Oke. Dan dalam seleksi Serdos juga Pak Arsil, ada juga yang disebut dengan deskripsi diri. Ini juga membutuhkan konsentrasi dan kejujuran dari seorang dosen dalam menggambarkan pengalamannya selama mengabdi ya. Iya. Jadi berbicara masalah deskripsi diri sebenarnya mungkin bagi banyak orang itu adalah sebuah beban. Saya tidak tahu. Mulai dari ini sebenarnya ketika kita menjadi seorang dosen, berbicara deskripsi diri adalah deskripsi tentang diri kita sendiri, apa yang kita lakukan sebagai seorang dosen. Saya tidak mau membaca deskripsi diri orang lain. Itu prinsip saya waktu saya ikut di seleksi Serdos. Saya tidak mau baca deskripsi diri dosen yang lulus. Karena apa? Itu adalah dia dan bukan saya. Iya. Apa yang saya lakukan adalah saya, maka saya tidak akan terbebani dengan ketika menulis deskripsi diri. Kenapa? Saya ceritakan bukan menggunakan imajinasi, tapi saya ceritakan adalah apa yang telah saya lakukan dan sesuai fakta. Faktanya apa? Sesuai dibuktikan dengan dokumen pendukung yang saya upload di Sister, sehingga sinkron, tidak terjadi namanya kesenjangan antara narasi dan dokumen. Gitu. Orang bilang harapan dan kenyataan, kalau saya narasi dan dokumen. Sehingga itu sejalan. Karena kadang orang ceritanya tinggi, padahal dokumennya tidak ada. Ini fatal. Harus itu sama dengan antara narasi, antara deskripsi dan dokumen ya. Iya, jadi nanti ketika mau mengisi deskripsi diri, ceritakan semua apa yang telah lakukan, apa adanya. Apa adanya maksudnya sesuai dengan fakta dan ada dokumennya di Sister, akun Sister, seperti itu. Wah, ini sangat bermanfaat. Jadi tidak ada beban. Jadi jangan jadikan beban dalam menulis deskripsi diri, karena itu hanya menceritakan diri kita sendiri. Yang berat adalah ketika menceritakan orang lain. Kalau diri sendiri kita yang paling tahu. Apa yang telah dialami ya. Iya, betul sekali. Poin pentingnya di sini yang mungkin sangat bermanfaat bagi para sahabat edukasi, begitu juga dengan para sahabat subscriber dari channel Arstila Barisman, adalah bahwa harus sesuai antara deskripsi dan dokumen-dokumen yang telah disediakan. Tidak boleh bercerita atau mendeskripsikan diri setinggi langit, kemudian dokumen-dokumennya hanya ada di bumi seperti itu. Nah, jadi harus seimbang ya. Seperti itu. Ya. Oke. Terus pada saat telah ada pengumuman yang menyatakan bahwa Pak Arsil lulus, bagaimana perasaannya pada saat itu, Pak? Ya, alhamdulillah, sebuah karunia yang luar biasa ketika saya lulus sertifikasi dosen. Artinya saya dosen yang diakui oleh negara, tersertifikasi. Tentu tidak sampai di situ, namanya perjuangan. Selesai nyatakan lulus, tentu kita tidak boleh santai-santai. Kita tetap tunjukkan kinerja kita seperti itu sebagai dosen, tetap aktif yang namanya tridharma. Ya. Oke. Jadi setelah dinyatakan, kenapa seperti itu? Ya, lulus, ya, bagaimana Pak? Setelah dinyatakan lulus, kewajiban-kewajiban selanjutnya itu berhubungan dengan BKD ya, beban kerja dosen, yang kemudian akan dimasukkan ke dalam Sister. Ya. Jadi sebenarnya ini kan tergantung lagi, yang jelas bukan masalah berkaitan sisternya. Jadi berbicara BKD, LKD itu adalah syarat. Kenapa? Ketika kita nyatakan lulus Serdos, maka untuk pencairan itu juga ya harus ada laporan kinerja dosen dan apa beban kinerja dosen. Jadi itu tetap harus jalan, paling tidak itu setiap tahun.
Iya. Jadi memang mau serdos atau tidak, memang harus laporan kinerja itu. Karena kenapa? Kita ingin diketahui sebagai seorang dosen apakah telah melaksanakan yang namanya tridharma atau tidak. Oke. Jadi kalau yang belum serdos juga, itu bisa jadikan dasar untuk jabatan fungsionalnya. Kalau untuk serdos ya untuk pencairannya, seperti itu. Oke. Jadi untuk penyiapan yang namanya berkas-berkas yang berhubungan dengan tridharma ini juga tentu membutuhkan manajemen yang baik, sama halnya ketika menyiapkan atau sama halnya manajemen yang digunakan pada saat mempersiapkan diri untuk ikut seleksi serdos, bahwa dalam tridharma itu juga harus perlu dikelola dengan baik. Pengabdian masyarakat, kemudian pengajaran, penelitian itu berjalan secara bersamaan. Apakah ada trik khusus atau manajemen tersendiri yang Pak Arsil gunakan selama ini, bagaimana setiap pengabdian masyarakat langsung menyimpang yang namanya surat tugas dan sebagainya, atau bagaimana? Ya, kalau misalnya melaksanakan penelitian, paling tidak manajemennya. Jadi kalau kita akan melaksanakan penelitian, urus memang surat tugas dari lembaga penelitian. Oke. Nah, pada saat kegiatan nanti, bagaimana sebisa mungkin setelah melaksanakan penelitian, kita urus laporan penelitiannya, atau kita bisa buat draft artikel, atau kalau bisa ya sampai dipublikasi boleh. Sebenarnya laporan hasil penelitian sudah boleh dilaporkan, bahwa ini bukti tridharma boleh. Begitu ya pengabdian. Pengabdian ya tentu kan secara terorganisir, tentu sebelum melaksanakan pengabdian, tentu kita harus minta surat tugas. Nah, setelah itu pada saat turun kegiatan, lakukan dokumentasi, susun laporan. Jadi sebenarnya strateginya luaran. Kalau kita bukti telah melakukan penelitian atau pengabdian, bisa dalam bentuk publikasi. Nah, itu bisa langsung diupload di Sister, atau cukup laporan kalau misalnya belum sempat publikasi. Bisa laporan hasil penelitian, bahwa bukti telah melaksanakan penelitian, dan kalau pengabdian masyarakat, boleh dalam bentuk laporan pengabdian masyarakat. Ya. Kalau mau sampai dengan haki-haki, boleh. Hak intelektualnya diurus hakinya, hak ciptanya boleh. Artinya ada bentuk atau bukti penugasan dan ada bukti bahwa telah dilakukan hal tersebut, baik penelitian dan pengabdian. Intinya dua itu. Jadi ada bukti penugasan dan bukti hasil. Ya, dari pelaksanaan sana ya. Oke. Ya. Untuk kemudian mempermudah para sahabat edukasi, begitu juga para sahabat subscriber dari Arsil Warisman Channel, ada beberapa poin penting yang sangat bermanfaat pada obrolan kita pada kesempatan ini, bahwa dalam proses seleksi dosen yang sangat penting adalah bagaimana memanage persiapan untuk ikut bagi peserta seleksi dosen. Jadi lebih awal harus selalu mengontrol dan mensinkronisasi yang namanya Sister, bagaimana data-data kita sudah tersimpan di Sister jauh sebelum kita dinyatakan sebagai peserta seleksi sertifikasi dosen. Ya, dan yang paling penting juga dan sangat berharga yang disampaikan oleh Pak Arsul tadi, bahwa apa yang dideskripsikan itu sesuai dengan kenyataan apa yang dialami, dan tidak ada rekayasa. Dibutuhkan kejujuran dari seorang dosen dalam menggambarkan deskripsi dirinya. Iya. Oke, sangat bermanfaat sekali Pak Arsil. Ini sangat berguna bagi teman-teman sahabat edukasi dan juga dengan para subscriber Arsil Warisman Channel. Kemudian di akhir perbincangan kita, Pak Arsil, mungkin Pak Arsil ada ada motivasi atau semacam kata-kata penguat bagi para sahabat, khususnya yang akan mengikuti seleksi sertifikasi dosen. Baik, jadi kalau dari saya sendiri, pesan saya yaitu dalam berjuang, misalnya mengikuti serdos, jangan pernah takut gagal. Yang penting adalah lakukan yang terbaik, perkuat niat, dan lakukan dengan perjuangan yang jujur. Seperti itu saja sudah cukup, insya Allah. Berdoa, minta restu kepada orang tua dalam perjuangan. Insya Allah sukses. Jadi yang sangat penting juga restu dari orang tua. Karena bagaimanapun usahanya, ketika tidak ada restu dan ridho dari orang tua, akan selalu ada hambatan-hambatan dalam proses perjuangan ya. Ya, luar biasa sekali apa yang telah disampaikan oleh Pak Arsil pada kesempatan ini.
tentunya sangat memotivasi dan menginspirasi para sahabat edukasi, para subscriber dari Arsil Warisman Channel. Ya, saya mewakili para sahabat edukasi mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Arsil atas waktu yang diluangkan di tengah kesibukannya untuk berbincang-bincang, untuk mengobrol bersama di channel Eru Edukasi, dan insya Allah akan dipublikasikan juga melalui channel YouTube Arsil Warisman, sehingga ini akan bisa menebar kemanfaatan secara secara kompleks kepada banyak orang, kepada banyak teman-teman kita. Ya, terima kasih Pak Arsil ya. Ya, sama-sama Pak Hairul. Saya sangat bersyukur bersahabat dengan Pak Arsil yang ingin berbagi dan berbagi kemanfaatan. Ya. Oke. Baik para sahabat edukasi, sampai di sini perbincangan kita tentang bagaimana lolos sertifikasi dosen dalam masa 2 tahun mengabdi. Mudah-mudahan kita semua diberikan semangat, kesehatan untuk terus berjuang mencapai apa yang kita cita-citakan. Ya, saya Hairul, kemudian bersama juga Pak Arsil Warisman mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.